anak itu sehingga ia bertambah besar, ia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Maka tinggallah ia di padang gurun Paran dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir. Mari kita berdoa sekali lagi. Kami bersyukur ya Tuhan karena Engkau adalah Allah bagi mereka yang terbuang. Engkau adalah Allah bagi mereka yang kalah. Engkau adalah Tuhan bagi mereka yang terinjak-injak, bagi mereka yang tidak punya pengharapan. Engkau bahkan adalah Allah bagi mereka yang terasing daripada umat-Mu sendiri. Kami bersyukur karena Engkau adalah Allah yang adil, Engkau juga adalah Allah yang penuh belas kasihan, dan hati-Mu terbuka luas, bahkan untuk orang-orang seperti kami, musuh-musuh-Mu. Kami bersyukur ya Tuhan untuk semua kebaikan-Mu di dalam dunia ini, sebagaimana kami baca dalam dokumen yang sudah ditulis ribuan tahun, yang masih Tuhan pelihara sehingga hari ini pun kami, manusia-manusia modern, boleh membacanya dan boleh mengerti bahkan. Terima kasih ya Tuhan. Berikan kiranya roh-Mu agar kami boleh percaya akan apa yang kami mengerti, sehingga hal itu boleh membuat kami lebih mengerti lagi siapa kami sebagai manusia, dan siapakah Tuhan sebagai pencipta kami, dan apakah yang dapat kami harapkan dari Tuhan, khususnya sebagaimana kami lihat dan kami percaya sudah datang di dalam Kristus, yakni kerajaan-Mu, pemerintahan-Mu, masa depan itu sudah datang pada masa kini. Dalam Yesus. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Ya, hari ini kita sudah lihat satu cerita yang berkisar mengenai yang kemudian hari bukan umat Tuhan, ya, yaitu Hagar dan anaknya Ismail. Dan kita tahu bahwa cerita-cerita Alkitab tidak diberikan kepada kita mengenai orang-orang yang sempurna. Alkitab itu tidak memberikan kepada kita cerita hidup orang yang semuanya kita bisa ikuti. Ya, Saul misalnya, awalnya baik, akhirnya jelek. Ada hal-hal yang bisa kita tiru, ada hal-hal kita nggak bisa tiru. Daud misalnya, ada sebagian besar bagus, ada sebagian jeleknya, tapi Daud bertobat pada akhir hidupnya. Walaupun tidak seluruhnya kita bisa ikuti. Demikian dengan Abraham ya. Tapi dia menanggung akibat dari dosanya, anaknya mati. Nah, pada hari ini kita lihat cerita mengenai Hagar dan Ismail. Dan dari cerita ini kita tahu bahwa Abraham juga bukan orang yang sempurna. Abraham tidak semuanya kita bisa ikuti. Karena dia itu mengikuti nasihat dari istrinya seperti Adam dalam hal itu. Ya, jadi ini menarik ya. Dia mengikuti nasihat daripada istrinya untuk dia itu menghasilkan anak bagi Tuhan. Nah, ini abu-abu, tidak langsung kita lihat jahat seperti yang dilakukan sama Adam dalam menuruti Hawa. Ya, ketika Abram namanya waktu itu menuruti Sarai istrinya untuk mengambil Hagar, tidak langsung dikatakan itu jahat loh. Ya, itu abu-abu. Kenapa? Dia mengambil Hagar sebagai istrinya. Itu agak mirip seperti Yakub itu mengambil Bilha dan Zilpa sebagai istrinya juga. Ya, hamba-hamba daripada Lea dan Rahel. Tidak langsung dibilang itu jahat. Tetapi kita tahu dari kenapa? Karena istrinya juga tahu, bahkan istrinya yang suruh, ya. Tetapi kita tahu bahwa ya ini cerita 3.000 tahun yang lalu ya. Pada saat itu manusia dan masyarakat sangat berbeda dari kita. Mereka bukan orang Indonesia, mereka bukan orang modern. Belum ada Yesus lahir dalam dunia pada saat itu. Belum ada 2 loh batu diberikan oleh Tuhan kepada orang Israel lewat Musa, ya. Nah, kemudian kita lihat pada babak ini bahwa intinya Abram itu mengikuti saran Sarai seperti Adam mengikuti saran dari Hawa, cuman dari versi yang lebih tidak langsung hitam, ya. Ini versinya abu-abu, tidak langsung dibilang itu jahat. Tapi kita bisa tahu apakah ini perbuatan yang bijak apa tidak dari hasilnya. Kemudian kita lihat dari cerita ini, Hagar mengandung, ya. Waktu Hagar mengandung itu mestinya ada sukacita dari keluarga itu.
Kenapa? Karena nggak seperti pada zaman sekarang, kalau si hamba ini mengandung dari tuannya, maka anak daripada hamba itu dihitung sebagai anak Sarai. Jadi masih ingat ya, dari cerita yang lain, kita tahu ada cerita mengenai Ruth, Naomi, dan Boaz. Pada satu ketika, ada seorang perempuan namanya Naomi, punya suami namanya Elimelek, lalu kemudian mereka pergi ke negeri yang jauh karena kelaparan. Mereka pergi ke mana? Pergi ke Moab karena kelaparan. Lalu kemudian di sana mereka menikahkan anaknya, cowok 2, Mahlon dan Kilion, lalu dapat istri anaknya itu kan. Siapa istrinya? Orpa sama Ruth. Lalu kemudian ketiga laki-laki itu mati di negeri asing. Elimelek mati. Siapa tadi? Mahlon mati, Kilion mati. Tersisa 3 janda, yaitu Ruth, yaitu Naomi dulu, Naomi si ibu, lalu Orpa, lalu Ruth. Lalu kemudian mereka bertiga ini perempuan di negeri yang di situ sudah nggak ada laki-laki lagi melindungi mereka, maka Naomi memutuskan pulang kampung ke kampung mereka di Israel karena dia dengar Tuhan menyediakan roti lagi di sana. Jadi dia pulang ke kampung dia namanya Bethlehem, ironis karena Bethlehem itu artinya rumah roti, tapi nggak ada roti di sana. Tapi terus dia dengar Tuhan menyediakan roti lagi di Bethlehem, dia pulang ke Bethlehem. Dan kita tahu sampai di Bethlehem dia mengatakan jangan panggil aku Naomi, artinya Naomi itu gembira, satu delight, kesenangan, tapi panggil aku Mara karena hidupku pahit. Ya. Tapi kemudian kita tahu bahwa pada akhirnya di sana menantu yang mengikuti dia bukan Orpa, karena Orpa pada akhirnya pulang kembali ke negerinya, sementara Ruth mengikuti terus Naomi, dia bilang dia akan mati di tempat Naomi mati. Ya. Nah, Ruth ini kemudian menikah sama orang Israel, yaitu sama Boaz. Dan kita tahu ketika Ruth melahirkan anak itu diletakkan ke pangkuan dari Naomi. Lalu kemudian tetangga-tetangga itu, perempuan-perempuan Israel, menghibur Naomi dan bilang, yang ada padamu lebih daripada 7 anak laki-laki. Yaitu si Ruth itu, perempuan Moab itu. Karena apa? Karena dia melahirkan seorang anak yang kemudian diletakkan di pangkuan Naomi. Menjadi semacam penggantinya Mahlon dan Kilion. Jadi bagi orang di zaman itu, kalau hamba, biarpun ini orang asing ya, Ruth itu juga orang asing, menantunya Naomi itu, dia orang Moab, orang asing yang bermusuhan lah sama orang Israel. Dewanya juga dewa yang dibilang dewa kejijikan, yaitu siapa? Chemosh atau atau Molek ya, Molok. Nah, itu tapi walaupun dia orang asing, dia melahirkan anak dari orang Israel, Boaz, lalu kemudian anak itu diletakkan di pangkuan daripada Naomi, seperti masih ingat siapa? Efraim dan Manasye diletakkan di pangkuan dari Yakub, lalu diangkat anak sama Yakub, itu semacam menggantikan. Jadi dianggap anak sendiri. Oh, nah ini dalam hal ini menggantikan anaknya Sarai yang nggak lahir-lahir juga karena Sarai mandul. Jadi Sarai kemudian menyerahkan Hagar kepada Abraham. Ketika Hagar mengandung, mestinya seisi keluarga gembira. Karena pada zaman itu mereka hitungnya kalau Hagar melahirkan, anaknya itu disebut sebagai anaknya Sarai. Karena Hagar hanyalah hamba dari Sarai. Dan Hagar itu orang asing. Ya, tapi nggak apa-apa biar ada orang asing, asalkan itu anaknya dari Abram. Ya, memang aneh sih kalau kita zaman sekarang melihatnya. Tapi orang pada zaman itu, ya mereka tidak melihat itu sebagai aneh ya, itu mereka lihatnya biasa. Oke, nah sekarang kita lanjutkan ya. Jadi anaknya Hagar nanti lahir jadi anaknya Sarai. Mestinya Sarai gembira. Betul, mestinya Sarai gembira. Wah, berhasil. Ya. Tapi Hagarnya mengolok-olok Sarai. Hagarnya menjadi besar kepala. Hagarnya kemudian menghina nyonyahnya. Dan itu mendukakan hati Sarai. Sarai jadi marah, ya. Sarai kemudian apa? Dia kemudian protes kepada Abram. Ya, lalu dia bilang,
Dia bilang kepada Abram apa? Penghinaan yang kuderita adalah tanggung jawabmu. Aku yang memberikan hambaku ke pangkuanmu. Tapi baru saja ia tahu bahwa ia mengandung, ia memandang rendah akan aku. Tuhan kiranya menjadi hakim. Antara siapa? Antara aku dan engkau. Aku dan engkau. Engkau di sini siapa? Abraham. Jadi aneh ya, Hagar tidak bilang, kiranya Tuhan menjadi hakim antara aku dan Hagar. Enggak loh, tapi aku dan engkau. Kenapa? Dia nyalahin suaminya. Dia nyalahin Abram. Ya, padahal Abram itu pikir gimana? Lu aku kan nurutin saran kamu. Kok sekarang aku yang disalahin gitu ya? Ini mirip seperti peristiwa apa? Kamu ingat? Peristiwa Adam dan Hawa. Dan ular. Saling menyalahkan. Ya, Adam bilang apa waktu Tuhan tanya kepada Adam? Exactly. Yang kau tempatkan di sisiku. Itu kata yang dipakai Adam untuk balikin kesalahan kepada Tuhan. Di sini kata yang sama dipakai sama Sarai untuk balikin kesalahan kepada Abram. Ini saling nyalahin, motifnya sama, ya. Kamu sih kasih perempuan itu kepadaku, kata Adam. Maka aku makan buah itu dan aku berdosa. Dan sekarang Abram mendengar hal yang sama dari Sarai. Sarai bilang apa? Penghinaan yang kuderita ini tanggung jawabmu, Abram. Padahal Abram dalam hati mungkin bilang, lo dulu yang kasih juga kamu gitu. yang menganjurkan juga kamu. Tapi kata Sarai, ini tanggung jawabmu, ya. Lalu dia bahkan menyeret-nyeret Tuhan. Kiranya Tuhan menjadi hakim. Dan apa kata Abram? Abram bereaksi mirip juga seperti Hawa, yaitu dia lempar tanggung jawab lagi. Dia bilang apa? Iya, dia mengorbankan Hagar. Dia menyerahkan Hagar kepada Sarai biar ditindas. Dia nggak peduli Hagar hancur hidupnya, Hagar mungkin nanti dipukuli sama Sarai, mungkin anaknya nanti mati. Dia nggak peduli. Dia bilang, bukan salahku kok. Ya, ini kan ya paling banter salahnya Sarai, mungkin juga salahnya Hagar, biar kalian berantem sampai mati sana. Ya, dan yang terjadi apa? Sarai menindas Hagar sehingga Hagar lari. Nggak dikasih tahu sih gimana cara tindasnya ya. Apa dipukul, apa diludahin, apa dihina-hina tiap hari, kita nggak tahu. Tapi yang pasti itu cukup bikin Hagar lari. Nah, lari di sini jangan dipikir lari kayak lari dari Kelapa Gading ke Sunter, yaitu tempat di mana ada makanan ke tempat yang ada makanan. Tapi ini lari meninggalkan perkampungan ke padang gurun. Padang gurun itu gak ada air. Nanti kita tahu ya, waktu mereka diusir, selalu Hagar ini menjumpai kehausan dan kelaparan. Jadi kalau dia meninggalkan perkampungan, dia itu cari mati sebetulnya. Ini nggak sama seperti pembantu kabur dari rumah, dia nggak sama. Tapi ini adalah kabur itu berarti cari mati, karena di luar itu cuma ada pasir. Ya, tidak tahu itu dia akan hidup atau mati. Kebanyakan dia akan mati. Tapi bayangkan, dia kabur meninggalkan Sarai, walaupun dia tahu dia kemungkinan kecil akan hidup, berarti Sarai menindas Hagar seberapa parah. Ya, Hagar itu seperti mending mati daripada ditindas sama Sarai. Berarti Sarai menindasnya luar biasa ya. Tapi kemudian kita lihat apa reaksi Tuhan. Nah, ini menarik nih. Karena kita belajar dalam Alkitab itu bukan untuk meneladani Abraham, atau Daud, atau Salomo, atau siapapun. Tapi kita belajar mengenai siapa itu Tuhan. Jadi kita lihat pada bagian ini, Tuhan bereaksi apa? Tuhan mengirimkan malaikat menjumpai Hagar dekat satu mata air di padang gurun. Lalu dia bertanya kepada Hagar, apa? Dia bertanya satu pertanyaan yang mirip sama Adam. Dia bilangnya sebelumnya apa? Agak mirip sama pertanyaan kepada Adam, tapi ini variasinya. Dari mana datangmu, kemana pergimu? Ya, dari mana datangmu, kemana pergimu? Kalau Adam, kamu sekarang di mana? Ini ada beda ya. Kalau pertanyaan kepada Adam, kamu sekarang di mana? Di manakah engkau, Adam?
Di mananya itu bukan di mana tadi, di mana nanti, tapi di mana sekarang. Sementara kepada Hagar, dari mana datangmu? Alias, di mana kamu tadi? Kemana pergimu? Alias, kamu nanti kemana? Masa depanmu. Agak beda ya? Lalu Hagar menjawab. Gak sama dengan jawaban Adam yang ngeles-ngeles. Karena Adam suka ngeles. Ya, Adam ngeles. Ditanya, kamu ada di mana? Dia nggak jawab, aku di sini, ya, di balik semak-semak, bersembunyi daripadamu. Tapi dia kasih alasannya. Dia bilang apa? Aku takut, soalnya aku telanjang. Wah, jawabannya ngeles. Ngelesnya double. Mestinya dia bilang, aku malu sebab aku telanjang. Atau aku takut sebab aku bersalah. Tapi malah jawabnya, aku takut sebab aku telanjang. Ya, kalau telanjang, berarti salahnya siapa? Salahnya Tuhan. Ya, kalau Adam itu telanjang, itu bukan salahnya Adam, bukan salahnya Hawa, bukan salah ular. Salah Tuhan. Kenapa? Tuhan ciptain aku nggak kasih baju gitu kan. Benar nggak? Sampai baju aku sendiri yang bikin dari daun ara. Hah? Exactly. Jadi salahnya bukan pada telanjangnya, tapi sadarnya kan. Dan itu sadarnya salahnya dia kan, tapi dia nggak mau kasih tahu itu. Juga nggak bisa, itu lempar juga salahnya buah. Nah, oke. Jadi kembali ke sini ya. Hagar tidak seperti Adam loh. Dia tidak melempar kesalahan kepada Tuhan. Dia jawab, aku lari meninggalkan Sarah, nyonyaku. Kemana pergimu? Dia nggak sempat jawab. Soalnya kemana pergimu adalah jawabannya sudah jelas. Kepada kematian. Kemana pergimu? Pergi mati. Kenapa? Karena di padang gurun nggak ada apa-apa, nggak ada air. Dia pergi meninggalkan Sarai, menuju kematian. Dan dia tahu itu. Dan malaikat Tuhan bilang apa? Kembali kepada nyonyamu. Jangan cari mati. Pilihlah evil yang lebih rendah. Kejahatan yang lebih rendah. Biarkan kamu ditindas di bawah kekuasaan nyonyamu itu. Wow, luar biasa ya. Jadi malaikat Tuhan mengirim Hagar kembali kepada penindasan bukan karena dia kejam, tapi karena itu masih lebih mending daripada mati. Kenapa? Karena anak daripada Hagar mau diberkati sama Tuhan. Jadi itu bukan terserah kepada Hagar, dia mau mati, dia mati, tapi Tuhan punya misi buat hidup dia. Karena hidup orang bukan milik orang itu, hidup orang milik Tuhan. Termasuk hidup dari yang bukan umat Tuhan, yaitu Hagar. Tuhan mengatakan kepada Hagar apa? Biarkan engkau kembali kepada nyonyamu ditindas di bawah kekuasaannya, karena aku akan membuat sangat banyak keturunanmu sehingga tak dapat dihitung karena banyaknya. Dan itu adalah perkataan Tuhan kepada siapa tadinya? Pada Abraham. Sekarang dibilang khusus kepada Hagar. Dan perhatikan di sini menarik ya. Sewaktu Abram dan Sarah mendiskusikan nasib Hagar, rahimnya Hagar bakal diapain, nama Hagar nggak disebut loh. Ya, perhatikan di sini. Dalam pasal 16 ayat yang pertama, yang menyebut Hagar itu komentator, narator, bukan Tuhan. Bukan Abram, bukan Sarai. Abram dan Sarai cuma sebut Hagar apa? Perempuan itu, hambaku itu. Jadi sambil rencanain apa yang akan terjadi pada tubuh seseorang, ya rahimnya dia bakal diapain, dipinjam untuk kasih anak buat Sarai, namanya nggak pernah disebut. Jadi dia itu nothing, cuman mesin bikin bayi. Hagar itu nothing, bukan seseorang pribadi, cuman alat saja. Dan inilah cara-cara dunia, memperalat, memakai. Tetapi malaikat Tuhan menyebut Hagar dengan namanya, Hagar. Ya, malaikat Tuhan dan narator menghormati Hagar sebagai pribadi. Hagar, Hagar, dia panggil itu Hagar, bukan panggil hai hamba, hai mesin bikin bayi, hai kegunaan, tapi Hagar. Dan dia peduli sama apa? Masa depan Hagar. Masa depan Hagar. Kamu tuh kabur dari nyonyamu, kamu kemana? Lalu kemudian masa depan Hagar dikasih tahu sama Tuhan. Apa itu masa depannya? Kamu akan jadi ibu dari bangsa yang besar. Wow, itu masa depan yang sama dengan Hawa.
ibu dari bangsa yang besar, ibu dari umat manusia. Ya, satu kehormatan yang besar diberikan kepada hamba orang Mesir, ya, orang asing. Kenapa, nak? Hagar orang Mesir soalnya. Ya. Lalu kemudian malaikat Tuhan bilang apa? Engkau akan mengandung, melahirkan seorang anak laki-laki, engkau akan menamainya Ismail, karena Tuhan telah mendengar penindasan atasmu. Menarik ya? Iya, dikasih tahu namanya loh. Jadi Tuhan itu melihat, Tuhan mendengar. Dalam bagian ini dikatakan Tuhan mendengar, tapi Hagar kemudian mengatakan dia juga melihat. Ya, karena Hagar bilang, aku namai tempat ini El Roi, sebab aku sebut engkau, aku namai tempat ini Lahai Roi, sebab aku menyebut engkau El Roi. El Roi artinya, dia melihat aku. Allah yang melihat. Ya, Allah yang melihat. Dia adalah Allah yang melihat penderitaanku. Orang itu boleh menderita, dan orang yang menderita itu biasanya punya satu perasaan terisolir. Kok tidak ada yang simpati, kok tidak ada yang mendengar, kok tidak ada yang melihat. Ya, mungkin ada yang melihat tapi membuang muka. Seperti mungkin orang Lewi dan orang imam yang melewati orang Israel yang tergeletak di tepi jalan antara Yerusalem sama Yeriko. Ya, mungkin mereka melihat tapi mereka memalingkan muka. Mungkin mereka mendengar tapi mereka tidak peduli. Mungkin mereka mengerti tapi mereka tidak simpati. Tetapi Tuhan adalah Tuhan yang simpati sama penderitaan Hagar. Dia membela Hagar. Jadi Hagar kemudian bilang apa? Dia adalah El Roi. Karena dia melihat, karena aku sudah melihat dia yang telah melihat aku. Ternyata Tuhan itu melihat. Tuhan adalah Tuhan yang melihat. Dan itu cukup bagi orang yang menderita. Ya, karena Tuhan melihat, itu berarti Tuhan memberikan masa depan. Oke? Lalu kemudian kita lihat apa yang terjadi 20 tahunan kira-kira setelah ini. Ya, fast forward 20 tahunan, kemudian anak itu makin besar, anaknya Abraham sendiri. Dan ketika anak itu disapi, jadi umur kira-kira 3 tahun, ya, seperti Samuel. Ketika anak itu disapi, Abraham mengadakan perjamuan besar. Lalu Sarah melihat anak yang dilahirkan Hagar itu bermain dengan Ishak. Bermain di sini dalam kata-kata bahasa Ibrani-nya artinya agak ambigu, bisa banyak artinya, bisa bermain kayak bermain biasa, bisa juga dibully. Jadi anak itu dipermainkan. Jadi kita nggak tahu yang mana artinya, tapi yang pasti itu bikin Sarah merasa tidak aman. Sarah merasa bahwa ini tidak pada tempatnya. Karena anak daripada Hagar itu tidak akan setara dengan anakku. Ya, so ini menarik ya, karena tadinya Sarah bilang apa? Anaknya Hagar itu ya anakku. Ismail itu anakku. Itu rencana awal. Begitu dia punya Ishak, Ismail bukan anakku. Dan dalam pikiran Abram, sampai pada masa terakhir, Abram masih bilang apa? Biarlah Ismail diperkenan hidup di hadapanmu ya Tuhan. Betul kan? Dan Tuhan tidak bilang tidak. Tuhan bilang apa? Itu iya, tetapi Ishak hidup di hadapanku, itu juga iya. Jadi, logika dunia ini adalah ini. Jika yang satu diberkati, yang lain harus dihabisi. Ya, untuk yang satu mendapatkan hidup yang mulia, yang lain harus dihina. Itu logika dunia ini. Itu logika karnivora, pemakan daging. Untuk yang satu kenyang dan nikmat, yang lain harus mati dan menderita. Tapi logika dari Tuhan nggak seperti itu. Logika Tuhan adalah yang satu kuberkati, yang lain juga kuberkati. Efraim dan Manasye, exactly. Ismail dan Ishak. Ya, Ismail, aku melihat dia ditindas. Esau dan Yakub, in a way. Karena Esau dikutuk oleh ayahnya. Betul, Esau dikasih berkat sampingan dengan terpaksa oleh ayahnya yang tadinya ingin memberikan berkat sampingan itu kepada Yakub. Tetapi, betul, tetapi Tuhan memberikan apa? Apakah Tuhan memberikan kepada Esau tanah yang
gersang. Enggak loh. Esau punya banyak ternak, punya banyak pasukan. Padahal dia tinggal di gunung. Dia pemburu juga. Jadi Esau itu dengan caranya Tuhan tidak mengalami seperti yang ayahnya katakan kepada dia karena ditipu oleh Yakub. Yang tadinya ayahnya ingin itu menimpa Yakub, karena dalam logika ayahnya yang bengkok itu, kalau Esau ku berkati, Yakub harus kukutuk. Tetapi kemudian Tuhan tidak melakukan itu ya. Tuhan seperti juga tidak melakukan itu kepada Hagar, walaupun dia mengizinkan Hagar diusir. Menarik di sini, karena kemudian sewaktu Hagar untuk kedua kalinya diusir sama Sarah, ya, Sarah 2 kali mengusir Hagar ya. Abram itu hatinya sebal juga ya. Jadi pada kali pertama Abram hatinya tidak suka, tapi kemudian mengorbankan Hagar. Pada kali kedua Sarah lebih terus terang bilang, usirlah hamba perempuan itu serta anaknya. Abram sebal, tapi Tuhan berfirman kepada Abraham, jangan sebal hatimu, karena anak dan budak itu dalam segala yang dikatakan Sarah kepadamu haruslah engkau mendengarkannya. Wah, ini menarik. Karena di sini untuk kedua kalinya perempuan itu memberitahu kepada suaminya, lakukan ini, lakukan itu. Dan Tuhan mengatakan, hey Abraham, dengarkan dia. Jadi Tuhan itu jangan dituduh sebagai Tuhan yang selalu memihak pada laki-laki ya. So Tuhan itu menyuruh Abraham mendengarkan Sarah. Tetapi ketika Tuhan menyuruh Abraham mendengarkan Sarah, jadi dia tidak bilang kepada Abraham, Abraham, kamu harus mendisiplin Sarah. Coba tempeleng itu orang itu, ya. Tidak. Tapi kamu dengarkan dia. Tetapi dengarkan Sarah itu tidak menjadikan Ismail dikutuk. Karena dia mengatakan, memang keturunannya berasal dari Ishak, itu akan disebut keturunanmu. Tetapi keturunan dari hambamu itu akan kubuat menjadi satu bangsa yang besar juga karena dia itu pun anakmu. Wow. Jadi Tuhan memberkati yang satu dan memberkati yang lainnya. Lalu kemudian Abraham memberi bekal kepada Hagar. Kali ini dikasih bekal, nggak seperti yang sebelumnya. Tapi bekal itu habis. Lama-lama bekalnya habis. Lalu ketika bekalnya habis, Hagar menangis. Dia menaruh anak itu di bawah semak-semak. Dia duduk agak jauh. Lalu kemudian ternyata Tuhan sekali lagi mendengarkan tangisan Hagar. Kenapa? Supaya anaknya nggak dengar mungkin. Jadi Allah mendengar suara anak itu. Anaknya, yaitu Ismail. Dia tidak sanggup melihat Ismail mati. Jadi dia taruh anaknya di bawah semak-semak yang lebih teduh. Dia duduk menjauh, dia menangis kepada Tuhan. Lalu Tuhan mendengar. Lalu Tuhan bertanya kepada Hagar. Kali ini bukan bilang, kamu dari mana, mau kemana? Tapi apa yang menyusahkan hatimu? Dan dia menghibur Hagar. Jangan takut. Wow, masih ingat pertanyaan jangan takut itu perkataan dikatakan pada siapa? Abraham. Gak pernah dikatakan kepada Sarai loh. Hei Sarai, jangan takut. Jangan ketawa. Ya. Jadi kepada Abraham dan kepada Hagar, Tuhan itu mengikat janji kepada Hagar seperti kepada Abraham. Kamu bisa bayangkan. Jadi Hagar sama Abraham itu setara, Sarai tidak. Sarai menjadi bagian dari janji Tuhan kepada Abraham. Ya, jadi Tuhan itu janji kepada Sarai lewat Abraham, tapi Tuhan janji kepada Hagar langsung kepada Hagar. You can imagine. Ya. So, ini menandai apa? Allah bukanlah Allah yang gangster. Ya, gangster itu adalah benar tidak benar, ini geng saya bela. Benar tidak benar, dia benar sebab dia geng saya. Baik tidak baik, dia baik sebab dia geng saya. Dia anggota kelompok saya, entah dia keluarga saya, entah dia anak buah saya, entah dia setia sama saya, pokoknya saya bela, karena dia anggota saya. Tuhan tidak. Ya, salah itu salah, benar itu benar. Dan Tuhan mengatakan dia bikin covenant juga sama Hagar.
Dia kasih janji juga kepada Hagar, yang bukan geng dia in a way, ya, bukan keturunan Abraham katanya, ya, tapi dia berjanji juga kepada Hagar. Dan kemudian Hagar dibukakan matanya, sehingga dia melihat sebuah sumur, dia mengisi kirbatnya dengan air, anak itu diberi minum, dan Allah menyertai anak itu sehingga dia bertambah besar. Dan dia menetap di padang gurun dan menjadi seorang pemanah. Dia tinggal di padang gurun Paran, menjadi pemburu, mungkin seperti Esau, dan ibunya mengambil seorang istri baginya dari tanah Mesir, tanah ibunya. So, Allah memberkati bangsa-bangsa lewat Abraham. You can imagine. Ini terjadi, ya. Allah memberkati bangsa-bangsa asing lewat umat Tuhan. Tidak bilang Allah Abraham, Allah Ishak, karena ini adalah Ismail. Ya, tapi yang pasti Allahnya Abraham, Allahnya Ishak itu memberkati juga Ismail, memberkati juga keturunan Ismail. Jadi artinya orang-orang asing pun mendapat tempat di dalam sejarah umat Tuhan, di dalam hati Tuhan. Karena Tuhan adalah Tuhan yang memberkati dengan matahari dan hujan, bukan hanya anak-anaknya, bukan hanya orang yang baik, tapi juga orang yang fasik dan yang bukan anak-anaknya. Seisi dunia ini, Tuhan berkati dengan sinar matahari dan curah hujan, dan keindahan, dan makanan dan minuman, dan segala yang mengenyangkan hati anak-anak manusia. Kita punya Allah yang murah hati, yang generous, sehingga saya kira kita tidak perlu untuk menjadi orang yang kayak gangster, benar tidak benar, pasti benar, karena setia sama saya, karena anggota saya. Karena kita tidak punya Allah semacam itu, karena kita punya Allah yang melampaui manusia. Kita punya Allah yang di hadapannya kita hanya debu, dan kita berani memusuhi Tuhan, tapi Tuhan memberi masa depan kepada kita musuh-musuhnya, karena dia adalah Allah yang hospitable. Dia adalah Allah yang ramah tamah, yang membuka pintu rumahnya buat kita. Ya, pintu rumahnya. Pintunya kerajaan surga itu terbuka dan tidak pernah tertutup. Ya, terbuka. Interesting. Itu adalah hari di mana nggak ada maling, karena ada cukup banyak buat semua. Ya, karena dalam gambarannya Yohanes dalam Wahyu, pintu dari kerajaan yang akan datang itu tidak pernah tertutup, dan bangsa-bangsa datang kepada Tuhan memberikan kepada Dia persembahan-persembahan. Oke, bangsa-bangsa yang di pinggiran yang mengalami kemurahan Tuhan juga. Barangkali lewat kita, tapi tidak harus lewat kita juga. Karena seringkali umat Tuhan justru bersikap sempit hati dan memusuhi dan menjadi penghalang bagi orang bangsa-bangsa boleh memuji Tuhan dan menikmati kemurahan Tuhan kadang-kadang. Seperti dalam cerita Abram dan Sarai. Tapi Tuhan tidak dihalangi oleh kesempitan hati kita. Karena Tuhan bisa direct akses kepada siapa saja. Mari kita masuk dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, karena Engkau adalah Allah yang tidak dikurung oleh kesempitan kami, oleh sikap kelompok atau sikap protektif terhadap kepentingan golongan kami. Engkau adalah Allah yang membuka dirimu kepada musuhmu, yaitu diri kami sendiri. Dan kami bersyukur karena di dalam Yesus Engkau membuka pintu kerajaan surga kepada siapa saja dari berbagai bangsa yang hatinya disentuh oleh roh-Mu, yang adalah milik-Mu, yang Engkau titipkan di antara bangsa-bangsa. Kami bersyukur ya Tuhan karena Injil kerajaan-Mu yang membuka pintu masuk kepada juga kami, orang dari berbagai bangsa itu. Kami Engkau undang masuk untuk berbagian dalam kebahagiaan-Mu yang kekal. Kami bersyukur ya Tuhan untuk segala cerita yang mengingatkan kami akan siapa diri-Mu, Allah macam apa Engkau, sehingga kami juga boleh menata diri kami di dalam kemurahan-Mu, menjadi umat semacam apa kami, menjadi manusia semacam apa kami, karena kami punya penguasa alam semesta yang seperti diri-Mu, yang membungkukkan badannya dan sudi menjadi sahabat kami, sudi bahkan melayani kami di dalam Kristus. Kami mohon agar semua kebenaran, perjanjian, kebaikan yang disingkapkan oleh kitab suci ini boleh
menyegarkan hati kami, boleh melahirbarukan kami, boleh mematikan diri kami yang lama, dan boleh menghidupkan bagian dari diri kami yang baru oleh kuasa Roh-Mu. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa.